pelayanan publik harusnya jadi lebih mudah dong. Tapi kenapa ya sekarang tuh malah jadi ribet? Iya juga ya. Padahal kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di sana tuh dinyatakan bahwa otonomi daerah itu diberikan supaya pemerintah daerah itu dapat mengurus dan mengatur pemerintahnya sendiri untuk meningkatkan pelayanan publik sama kesejahteraan masyarakatnya. Kalau kita lihat dari teori, pelayanan publik itu kan merupakan kewajiban pemerintah ya buat melayani masyarakat. Nah, di dalam jurnal reformasi pelayanan publik yang barusan aku baca ya, di situ itu dijelasin bahwa pelayanan publik itu merupakan peran utama pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bahwa masyarakat itu seharusnya menjadi fokus utama pelayanan, bukan malah jadi pesulit. Aku penasaran sih sama isu itu, dan baru ingat kalau di jurnal Abdul Hamid dijelasin kalau pemerintah otonomi daerah memberi kewenangan luas pada pemerintah daerah. Tapi kewenangan itu juga bisa menjadi masalah kalau penguasaannya lemah. Bahkan lebih parahnya lagi bisa dimanfaatkan para elit pemerintah daerah untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Wah, parah banget ya. Berarti otonomi daerah itu bisa meningkatkan pelayanan, tapi juga bisa menimbulkan masalah baru dong. Betul banget tuh. Kita lihat aja fakta di lapangan, masih banyak pelayanan yang lambat dan berbelit. Oh iya, di jurnal reformasi pelayanan publik juga dijelasin tuh kalau pelayanan publik itu harusnya lebih berfokus ke masyarakat, bukan malah birokrasinya terlalu berlebihan. Masalahnya, SDM di setiap daerah itu masih berbeda-beda. Ada yang udah digital, ada juga yang masih manual. Ya, begitulah akhirnya. Kebutuhan masyarakat masih berbelit. Nah, ini kan yang bikin ketimpangan pelayanan antar daerah. Padahal kan kalau kita merujuk salah buku kebijakan desentralisasi dan penguatan kelembagaan kecamatan, alasan teknis organisatoris desentralisasi itu untuk mencapai pemerintahan yang lebih efisien. Tapi kalau di lapangan masih lambat dan berbelit, artinya tujuannya belum tercapai. Benar banget tuh, di buku itu juga dijelasin soal pendemokrasian. Harusnya otonomi itu mempermudah masyarakat, tapi kalau birokrasinya terlalu berlebihan, justru bikin fokusnya itu bukan masyarakat lagi gak sih? Padahal kalau secara kultural, desentralisasi itu ada supaya perhatian pemerintah itu fokus terhadap daerahnya masing-masing agar pelayanan itu tepat. Bener banget. Kalau pelayanan publiknya masih ribet, target ekonomi yang ada di buku itu cuma bakal jadi wacana doang. Harusnya pemerintahan tuh gercep buat ngebantuin, bukan malah bikin birokrasi makin berbelit-belit. Jadi inti dari bahasan kita apa nih? Jadi bisa kita simpulin kalau otonomi daerah itu punya tujuan yang bagus buat meningkatin pelayanan publik, tapi implementasinya itu masih menghadapi masalah seperti birokrasi lambat, kemudian SDM-nya kurang, dan pengawasan lemah. Selain itu juga masih ada ketimpangan pelayanan antar daerah. Oke, paham. Intinya, otonomi daerah di Indonesia itu belum sepenuhnya berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut kalian, apa nih saran atau solusi untuk isu ini? Kalau menurut aku, mungkin pemerintah daerah itu harus meningkatin kualitas SDM aparaturnya ya. Karena kan kita juga udah hidup di zaman digitalisasi yang kalau dipikir-pikir itu harusnya memudahkan proses pelayanan publik di daerah di Indonesia. Kalau menurut kamu gimana? Sih, di zaman sekarang yang serba digital ini, emang udah seharusnya pelayanan publik beralih ke sistem digital biar lebih praktis. Sementara itu, pengawasan dari kita sebagai masyarakat, juga dari pemerintah pusat, penting banget sampai kebebasan otonomi daerah malah dipakai buat aneh-aneh oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Intinya kan pelayanan publik itu buat bantuin rakyat, bukan malah bikin hidup jadi susah.